masuk ke dalam tubuh manusia, sering mengganggu pikiran atau was-was atau membuat takut dan seterusnya. Ini harus diruqyah atau seperti apa? Jadi kita bahas dulu satu persatu ya. Ada orang kesurupan syaitan itu karena syaitannya yang iseng. Ya. Jadi syaitan iseng, dan ini biasanya dia bisa masuk kalau kita jauh dari ibadah. Ya, kita jauh dari ibadah. Misalnya memang kita nggak pernah zikir pagi sore, sholatnya bolong-bolong segala macam. Nah ini kalau kita datang ke satu lokasi, syaitan seperti penjahat lagi lewat, dia kemudian mengganggu. Gitu. Nah ini biasanya lebih mudah untuk keluarkan, karena dengan dia ibadah, dia lari ke ibadah, maka syaitannya akan merasa kegerahan, kemudian dia akan keluar, gitu kan. Yang kedua, syaitan juga bisa masuk kalau dia marah karena ada perbuatan kita yang membuat dia marah. Seperti misal kasus, kita kan dianjurkan untuk tidak menyiram air panas atau kencing sembarangan di tempat kosong, kecuali sudah baca Bismillah atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Karena biasanya kita kencing di situ atau buang sembarangan air, kemudian kena anaknya jinnya jadi marah masuk ke badan, gitu kan. Nah ini dibahas oleh para ulama, sering terjadi karena diketahui pada saat diruqyah, jinnya mengaku seperti itu, gitu kan. Kalau poin yang pertama tadi itu yang masalah orang lalai dari ibadah, pernah terjadi di Madinah, mahasiswa dari Rusia dia. Saya masih ingat dulu. Subhanallah, anak ini setiap kali azan maghrib nggak ke masjid. Dia malah tunggu azan maghrib, lalu dia masuk mandi di kamar mandi. Berulang-ulang terjadi. Akhirnya dia kesurupan, kemasukan jin. Lalu dibawa kepada seorang peruqyah di salah satu di sudut kota Madinah, ada di bawah gunung, namanya Syekh Abdullah. Beliau kadang-kadang kalau ruqyah sering direkam gitu ya. Maka dibawalah ke sana. Lalu waktu di ruqyah, jinnya mengaku kalau orang ini selalu lalai. Lagi azan dia pergi masuk kamar mandi tempat kami masuk menyelamatkan diri. Saya orang ini buka diri, nggak bisa terbuka, maka saya masuk. Dan kalau ditanya lalu apa tujuannya syaitan masuk ke dalam badan? Banyak. Yang pertama, dia mudah menguasai. Dia bisa menguasai kita sehingga dia sesat. Dia menyesatkan kita. Karena kan tugas utama syaitan dari iblis menyesatkan kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menguap, tahanlah. Baik tahan dengan bibir atau kita tahan dengan tangan. Karena kalau dia buka, maka syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya. Jadi bisa menguasai sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau lagi sholat. Jadi ini contoh-contoh. Jadi yang pertama bisa saja karena kelalaian kita maka dia masuk. Yang kedua karena dia iseng gitu kan. Yang ketiga karena dasarnya kitanya manggil-manggil. Kitanya suka manggil-manggil ya. Ini biasanya orang yang kayak semua kasih sesajen di gunung-gunung, di gua, di lautan, lalu dia panggil-panggil, wahai penjaga gua, apalah penjaga gunung, panggil-panggil namanya. Nah ini biasa kena panggil-panggil nanti dia bisa kesurupan, gitu kan? Kesurupan. Yang keempat, dia ditransfer oleh orang lain seperti tenaga dalam, ya. Itu biasanya kan syaratnya dimandiin malam hari, apalah dengan rujuk kembang, apalah segala macam ini, maka ditransfer syaitan itu. Bahasanya di Indonesia biasa transfer aura. Padahal sebenarnya bukan transfer aura, itu memang ada jin. Karena rata-rata teman-teman yang pernah belajar ini, tenaga dalam, segala macam, mandi tengah malam ini, begitu kami ajarin ruqyah, begitu dia ruqyah, dia muntah-muntah. Reaksinya sendiri ada. Gitu. Jadi memang reaksi itu bisa terjadi. Ini termasuk bisa. Yang kelima, bisa saja syaitan masuk justru karena dikirim oleh para penyihir. Ya, seperti kita diambil foto misalnya, diambil potongan rambut, diambil apalah, pakaian dalam. Makanya teman-teman sekalian hindari sekali foto yang dipajang. Hindari sekali, kayak kita di medsos itu ya, maksudnya apalagi kalau di profil ada orang subhanallah pergi taklim, foto taklim, tak foto, nanti pulang taklim, foto lagi, gayanya luar biasa, 1000 gaya gitu. Nah padahal sebenarnya itu bahaya sekali itu, karena kalau ada orang yang hasut sama kita atau malah suka dengan kita, dia bisa ambil foto profil itu, dia sihir, sudah cukup untuk menjadi alat sihir. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya, Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan, kemudian Allah berikan petunjuk. Ternyata Allah buka melalui malaikat yang menyampaikan ada seorang Yahudi namanya Lubab bin A'sam. Dia tinggal di suku Za'far dan dia mengambil potongan sisir Nabi dan rambutnya yang dibeli di batang pohon kurma yang sudah rusak, terus ditaruh dalam sumur tua. Maka Nabi SAW mengajak Zubair dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in lalu membongkar sumur tersebut, mengeluarkan lalu memusnahkan buhulnya.
harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Kita harus bertakwa kepada Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja, belum percaya. Coba tebak tangan saya, coba saya mau tahu nasib saya, coba gini dan begitu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang ya, bukan ke depan. Jadi teman-teman gak usah tanya, saya masih sholat gak usah. Karena bukan yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan hilang.